Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Binsar, NPM 21026. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tugas video ergonomika saya. Meskipun tingginya jumlah individu tunanetra yang membutuhkan pengganti sensorik untuk bergerak, ilmu pengetahuan sampai saat ini belum mencapai kesuksesan besar dalam meningkatkan alat dan teknik yang dikembangkan pada era sebelumnya. Di sisi lain, beberapa bentuk tongkat untuk jalan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sebenarnya, alat bantu yang berteknologi tinggi sudah tersedia, namun sebagian besar diabaikan oleh masyarakat di pasar penyandang tunanetra. 10% orang Amerika yang buta dan mengalami gangguan penglihatan menggunakan tongkat jalan untuk membantu pergerakannya. Masalah gerak pada tunanetra telah banyak mendapat perhatian di bidang psikologi, rehabilitasi, fisiologi, teknik, dan lain-lain. Eksperimen berikut menyelidiki cara pengamat melakukan eksplorasi dengan tongkat sebelum melewati celah yang tidak terlihat. Investigasi ini memiliki 3 tujuan. Pertama, kami berharap data pergerakan tebu ini akan menunjukkan area paling kritis dari ruang tebu. Kedua, eksperimen ini mengharuskan para aktor untuk mengatasi kesenjangan, namun membiarkan mereka memutuskan apakah akan melangkahi atau ikut campur. Ketiga adalah menyelidiki apakah variabel-variabel ini mempengaruhi cara pengamat menggunakan tongkat dalam membuat penilaian. Pada percobaan pertama, aktor dengan mata tertutup berdiri di depan sebuah celah di suatu jalur dan melintasinya, memutuskan apakah akan masuk atau melewati celah tersebut untuk menyeberang. Pengamat mungkin harus menggunakan tongkat secara berbeda jika panjangnya berbeda. 8 mahasiswa Universitas Seton Hall berpartisipasi untuk mendapatkan kredit tambahan, 6 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Percobaan dilakukan di dalam ruangan berukuran kurang lebih 6,75 sampai 2,5 meter. Ruangan itu berisi jalan setapak yang terdiri dari 4 platform kayu berukuran 0,91 meter dengan kedalaman 0,10 meter, ditinggikan tambahan 0,04 meter dari lantai sehingga tinggi total 0,14 meter. Platform tersebut dapat menggelinding bebas sepanjang suatu kerangka yang terdiri dari sepasang saluran logam dengan panjang 6,10 meter dan dihubungkan erat dengan potongan melintang logam dengan lebar 0,92 meter. Rel pengaman berbentuk tabung setinggi 1,10 meter dipasang di kedua sisi sepanjang platform. Masing-masing platform dapat menggelinding bebas di sepanjang kerangka dan terjepit kuat pada tempatnya di sepanjang saluran. Sepanjang percobaan, peserta diminta untuk tidak berpegangan pada rel pada awal uji coba, namun dapat menggunakannya selama uji coba jika diperlukan. Pada awal setiap percobaan, peneliti menetapkan ukuran kesenjangan dan peserta diberikan sebuah probe. Tugas peserta untuk setiap percobaan adalah untuk melewati kesenjangan dalam setiap kondisi. Para peserta harus memutuskan pada setiap percobaan apakah akan melewati kesenjangan dengan melangkahi kesenjangan atau dengan mengambil 1 atau 2 langkah di lantai sebelum melangkah ke platform seluler. Meskipun analisis yang diulas dalam teks sebelumnya memang mengungkapkan beberapa konsistensi, kami dikejutkan oleh variabilitas besar dalam gaya eksplorasi. Efek ini mungkin bersifat mekanik, namun persepsi postur tubuh juga penting. Dalam percobaan proyek ini, panjang batang sekali lagi tidak mempengaruhi perilaku penyeberangan, namun mempengaruhi perilaku eksplorasi. Panjang batang mempengaruhi persepsi dan postur yang diperlukan untuk memegang batang, karena implikasi sebelumnya sebagai penyebab dampak eksperimen 1 tampaknya bertentangan dengan penelitian sebelumnya. 8 mahasiswa Universitas Seton Hall berpartisipasi untuk mendapatkan kredit tambahan, 5 perempuan dan 3 laki-laki.
Percobaan dilakukan di ruangan yang sama dan menggunakan jalan yang sama seperti pada percobaan 1. Penutup mata yang digunakan dalam percobaan ini termasuk bantalan yang menyesuaikan dengan bentuk mata. Prosedurnya sama seperti pada eksperimen 1. Sekali lagi, 7 celah panjang mulai dari 0 hingga 1,05 disilangkan dengan posisi kedua batang dan disajikan 2 kali dalam urutan acak yang berbeda untuk setiap peserta. Dalam eksperimen 1, aktor yang menggunakan tongkat lebih panjang berbeda menggerakkannya secara berbeda dan memusatkan ketukannya di tempat berbeda. Perbedaan lain antara percobaan 1 dan 2 diharapkan variabel eksplorasi, total ketukan dan perubahan arah mempengaruhi oleh panjang batang, tetapi tidak pada bobot batang. Konstruksi kecerdasan emosional atau disebut emotional intelligence atau EI, sebuah penjelasan teoritis sistematis yang pertama kali diajukan oleh psikologi Amerika. Fakta bahwa sangat sulit untuk menerapkan kriteria yang benar-benar valid dalam menilai tugas-tugas EI mendorong banyak peneliti untuk menyelidiki konstruksi EI sebagai konstelasi, disposisi, dan kemampuan yang dirasakan sendiri, bukan sebagai kelas kemampuan kognitif emosional. Di antara prinsip-prinsip teoritis utama yang telah mengerahkan upaya penelitian para psikolog Rusia dan Ukraina sejak era Soviet, prinsip kesatuan dinamis eksternal dan internal dalam penentuan perilaku psikis patut disebutkan. Terbukti dari aspek manifestasi eksternal EI yang diidentifikasi oleh psikolog Amerika, kemampuan seseorang untuk menekan respon impulsif dianggap sebagai salah satu ciri utama EI. Dengan demikian, realitas psikologis dari fenomena EI dibuktikan dengan kemampuan manusia untuk merefleksikan situasi eksternal dan meresponnya dalam berbagai bentuk. Refleksi semacam ini bersifat antisipasif. Berbagai bentuk refleksi psikis dari realitas berfungsi pada tingkat aktivitas perilaku berikut: sensorik perseptif, pemikiran konseptual, dan refleksi psikis. Menurut model pengaturan perilaku sosial bertingkat, pilihan berbagai bentuk perilaku ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, rangkaian situasional yang menentukan aspek operasional perilaku. Kedua, memperbaiki perangkat dan norma sosial yang menentukan cara berperilaku yang diulangi oleh individu dalam situasi serupa. Yang ketiga, perangkat disposisional yang setelah terbentuk menentukan garis perilaku. Yang keempat, suatu sistem nilai-nilai kepribadian yang menentukan makna hidup dan sarana yang memadai untuk mencapainya. Pada bagian ini, disarankan suatu pendekatan untuk menggabungkan ide-ide teoritis yang disajikan di atas ke dalam operasional EI. Postulat utama dari pendekatan ini dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, karena dunia batin kepribadian mencerminkan seluruh aspek fungsinya, termasuk interaksi dengan dunia sekitar orang lain dan kesadarannya akan diri sendiri sebagai subjek aktivitas hidup, EI dapat dianggap sebagai aspek manifestasi. Kedua, karena inti kepribadian diwakili oleh sistem sikap evaluatif individu yang terintegrasi terhadap kenyataan. EI sebagai bentuk perwujudan dunia batin kepribadian meliputi gagasan-gagasan pribadi hingga tatanan tertentu di dunia dan mengenai apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima dalam perilaku seseorang. Ketiga, aktivitas manusia, termasuk interaksi dengan orang lain, dapat dilakukan pada tingkat yang berbeda: sensorik, perseptual, imajinatif, dan verbal, dan logis. 4. Karena proses psikis diklaim sebagai sarana untuk melakukan interaksi internal dan eksternal dalam menentukan psikis perilaku manusia, maka tingkat perkembangan EI dapat dinilai berdasarkan karakteristik dalam proses emosional. Pendekatan yang disarankan untuk operasionalisasi EI diuji pada kelompok 150 subjek mahasiswa akademik kedokteran. Hasil analisis klaster variabel operasional aspek internal EI yang dikonsep seperti disajikan di atas menghasilkan 3 klaster subjek dengan perbedaan maksimum dalam rata-rata variabel yang dipilih. 37-an subjek memiliki skor sampel terendah pada kesejahteraan psikologis, pengendalian ego, ketahanan ego, introversi,
keramahan, kesadaran, keterbukaan terhadap pengalaman baru, dan koefisien strategi penanggulangan kemanjuran bersama. Dengan demikian, kriteria operasional yang dibahas di atas untuk menilai aspek eksternal EI tampaknya cukup sensitif dan informatif baik terhadap kemampuan mengidentifikasi emosi sendiri maupun bobot spesifik dari tindakan impulsif dalam perilaku.